Benar ya? Oke. Selamat datang bersama gue Anbia dan Adi. sebelahnya Adi. Kita akan membahas 3 berita hari ini, yaitu salah satunya adalah berita tentang Amerika dan Iran. Terus apa tadi? Pulau yang dijual, yaitu Pulau Anambas di Kepulauan Riau. Hah? Kepulauan Riau ya? Ya, maksudnya Kepulauan Riau itu. Kepulauan Riau, dan satu lagi adalah kronologi tentang Pulau di Aceh. sengketa pulau di Aceh dan Sumatera Utara. Kita mulai bahas dari berita pertama. Kita mau pilih mana ya? Enaknya kayaknya itu dulu tuh yang dijual. Yang dijual. Kemarin rame tuh mengenai Pulau Anambas. Mungkin ini bukan isu baru ya. Ini bukan isu baru, ini udah kesekian kalinya pulau-pulau kita, di mana negara kita kan memang negara kepulauan kan. Dan ini kesekian pasti ada aja berita yang ini pulau dijual gitu ya, sama tapi masuknya websitenya itu macam-macam. Iya betul. Dan itu memang di yang sebelumnya kan juga ada tuh yang dijual di lupa deh. Jadi dia dijual untuk kepulauan, untuk pulau pribadi, terus adanya di marketplace lagi gitu. Dan itu baru rame tuh orang tuh. Itu zaman eranya Jokowi memang, maksudnya isu itu gitu, yang kemarin baru hangat lagi. Cuma memang mungkin dulu ya kita ribut antara si Padan dan Legitan ya kan, masuknya ke Malaysia akhirnya. Itu juga zamannya Megawati. Bukannya SBY ya? Enggak, Megawati itu. Si Padan dan Legitan itu yang kita kalah itu kan? Si Padan Legitan. Tuh. Seingat gua itu SBY. Karena Menko-nya SBY ya waktu itu ya. Mungkin pas dia jadi Menko Polkam kan, zamannya Megawati jadi presiden. Nah, kalau ini sih bukan disengketain, tapi ini dijual gitu ya. Dijual untuk kepentingan pulau pribadi, dan secara undang-undang kan nggak bisa. Betul. Sebuah pulau itu dimiliki oleh pribadi ya, atau dimiliki sama asing. Karena secara undang-undang itu maksimal bisa dikuasai minimal itu 70% oleh pribadi, negara gitu. 30%-nya boleh pihak asing, atau kebalik, gue lupa deh undang-undangnya gitu. Itu menurut kemarin yang tadi gue baca dari Wamendagri bilang gitu. Nah, ini berita dari ini ya, dikutip dari CNN Indonesia. Jadi Menteri Wamendagri, Wakil Bima Arya, mantan wali kota Bogor ya, itu bilang bahwa isu kabar itu tidak benar. Terus abis gitu penjualan 4 pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, itu menegaskan tidak boleh ada pulau yang dimiliki pribadi secara keseluruhan. Itu ya, intinya begini, ya tidak ada pulau yang bisa dimiliki secara pribadi, secara keseluruhan. Ada batasan, ada undang-undang yang paling tidak maksimal 70%. Oh, berarti 70% dimiliki oleh si pribadi itu, 30%-nya tetap tidak boleh secara keseluruhan lah gitu. Ini katanya si Bima di kampus IPDN Jatinangor. Oh, lagi ada retreat juga tuh. Berarti ini retreat yang kedua mungkin ya? Retreat kedua ini ya agak menyimpang sedikit. Jadi lagi ada retreat pembahasan mengenai pembekalan kepala daerah. Ada gubernur, ada wali kota, ada bupati, ada wakil-wakilnya. Nah, itu yang kemarin di retreat pertama nggak bisa ikut, nggak datang. Itu pertama bisa jadi karena memang berhalangan, kedua karena belum selesai sengketa pilkadanya. Nah, ini udah selesai sengketa pilkadanya, udah ditentukan oleh MK, baru mereka ikut. Oke. Terus Bima mengatakan setiap lahan atau pulau yang pulau dapat disewakan, namun ada aturan yang berlaku. Salah satu aturannya tidak bisa keseluruhan lahan atau pulau disewakan. Tiap pulau atau lahan itu bisa saja disewakan, tapi semua ada aturannya seperti tadi proporsinya. Tapi juga kemarin waktu itu ramai tuh salah satu hotel atau resort ya di Lampung. Kan ada kan yang dia lagi berenang, terus tiba-tiba mau masuki wilayah salah satu hotel di Lampung yang terkenal. Nah, itu dilarang juga sama security bahwa ini area kami. Ya itu nggak tahu ya seberapa jarak secara aturan yang diperbolehkan
seberapa jauh jarak pantai ke dalam. dalam Tapi kan ya. itu kan aja kayak resort-resort di Bali kan? Iya, sama sih sebenarnya. Cuma maksudnya Jadi kawasan pantainya itu jadi kayak private gitu loh. Jadi sebenarnya memang mereka mau konsepnya konsep private beach gitu kan. Tapi memang seberapa jauh ya itu gue kurang tahu juga sih. Jadi berapa jarak dari pantainya ke arah tengah gitu kan. Terus berapa? Masa orang mau lewat aja nggak boleh kan? Gitu ya, itu memang ada diatur juga sih. Oke. Jadi tapi ada satu lagi yang seru. Kemarin tuh bupati di mana ya? Jadi kalau nggak salah tuh bupati di Maluku apa aduh gua lupa lagi. Jadi dia lagi naik kapal. Si bupati itu naik kapal. Nah, pas naik kapal terus ada patok-patok. Bukan, ada orang, ada wisatawan itu lagi diving, entah lagi snorkeling gitu ya. Ditanya sama bupatinya, tinggal di mana? Nginep nggak gitu? Enggak, lagi diving di situ aja. Loh, kenapa nggak nginep di pulau itu kan? Enggak, karena mereka tidak menginap di situ lah intinya gitu kan. Ya udah, sama bupatinya diusir. Katanya kalau nggak nginep di pulau ini, kalian keluar dari kawasan kami. Dia bilang gitu. Lah, yang arti gua, ya biasalah netizen ya kan. Julid gitu. Julidnya dalam arti kenapa begitu gitu kan? Itu kan juga kawasan pariwisata kan umum aja, bebas gitu kan. Dia mau misalnya kayak orang itu dari Jakarta ke Pulau Seribu, cuma diving di Pulau Seribu, dia nggak ngapa-ngapain pulang lagi, masa nggak boleh gitu kan? Nah itu juga dikritisi sama netizen. Jangan-jangan apakah ada sesuatu di pulau itu? Apakah memang dikelola cottage itu oleh pihak tertentu gitu kan? Gitu. Ada mungkin tuh. Karena ininya nggak masuk ke daerahnya dia kali. Tapi kan maksudnya kalau dia tinggal di situ berarti kan ada pendapatan daerah yang masuk ke tempatnya dia kan? Iya, tapi kayaknya mungkin pulau itu gede, bukan pulau ya, kawasan si bupati itu mungkin besar kan. Kalaupun mungkin itu tadi nggak tahu secara detailnya apakah memang dia menguasai, bukan, maksudnya wilayah teritorinya memang di pulau itu aja atau memang ke beberapa teritori yang lain. Tapi kalau misalnya dipikir, kalau misalnya si bupatinya ngusir, padahal itu juga wilayahnya dia, harusnya kan nggak boleh juga dong cari pariwisata kan, gitu. Ya terserah orang. Iya sih, seharusnya kan kayak gitu ya. Kita mau di mana aja, misalnya kita dari Carita, tapi kan Carita Pulau Seribu kan ada lebar ya. Betul. Kita mau masuk ke ke daerah Tangerang, terus ke Pulau Seribu, terus habis itu balik lagi nginepnya di Tangerang kan boleh-boleh aja gitu, sah-sah aja. Ya makanya kayak gue bilang, misalnya kita ke mana namanya, dari walaupun sama-sama Jakarta ya, kadang-kadang kan juga bupatinya beda dong, Kepulauan Seribu ya kan. Itu kan kayak hak kita juga. nginepnya di Magelang tapi jalan-jalannya ke Jogja. Iya, kayak gitu. Ya ini kalau misalnya saya kayak snorkeling gitu kan, ataupun diving kan, orang dari Jakarta pasti kan Kepulauan Seribu kan. Kepulauan Seribu sore, ataupun kalau misalnya dia pakai pribadi gitu kan, pakai boot pribadi kan, dia terserah aja pulangnya kapan kan, balik ke Jakartanya. Itu sebenarnya sih nggak apa-apa juga kan, gitu. Harusnya sih nggak ada isu mengenai diusir segala macam. Mana ya beritanya ya kemarin di daerahnya? Oh, di Lombok Timur. Di Lombok Timur. Nah itu setiap tapi lu ngerasa nggak sih semakin kesini itu pemerintahan, maksudnya pejabat-pejabatnya di Indonesia itu suka melakukan hal yang aneh gitu? Ya memang. Ya sebenarnya kalau dibilang melakukan hal aneh, mungkin karena awal pemerintahan ya, awal kepemimpinan masing-masing tuh, entah itu di pusat, entah itu di legislatif, yudikatif, ataupun apapun itu ya, ataupun di provinsi, kota, kabupaten, itu karena mungkin memang karena dia awal memimpin kan, harus dia juga mungkin orang baru berkuasa, baru menjabat gitu. Biasanya sih yang awal-awal baru menjabat nih gitu. Tapi yang udah periode kedua gitu, kadang juga suka masih melakukan hal yang aneh gitu loh. Asal ngomong aja gitu, kayak nggak dipikirin gitu. Betul. Kayak misalnya nih, kita masuk lagi ke berita selanjutnya, yaitu kronologi sengketa 4 pulau yang ada di Aceh. Itu kan ngomongnya kayak nggak ditelusuri gitu loh, nggak ditelusuri dari belakang dulu, tahu-tahu langsung ini punyanya Sumut gitu. Nah itu kan jadinya kita tahu bahwa di latar belakangnya Aceh itu udah ada kayak gitu, ada gerakan Aceh Merdeka. Tapi dengan dia menterinya ngomong asal tanpa melihat ada, misalnya emang ini di eranya Pak Jokowi ya, karena dari beritanya itu
ditetapkan ini miliknya Sumut. Tapi habis gitu, loh ini begitu ada guncangan di Aceh bahwa mereka rakyat Aceh kalau gitu kita merdeka aja. Baru tuh pemerintah kayaknya kedandapan gitu loh. Sebenarnya gini, kan ini memang bukan barang baru ya mengenai sengketa 4 pulau. Pulau apa namanya yang ada di Aceh. Memang kalau secara dilihat secara garis gitu ya, secara garis memang dia masuknya emang arah Sumatera. Mungkin kalau nanti bisa ditunjukin ya Mas ya, tuh di situ ada kelihatan tuh memang masuknya Tapanuli Tengah. Tapi secara Pulau Mangkir Gadang sama Mangkir Ketek. Ya, Lipan ya kan sama Pulau Panjang. Nah, bau nih ketek nih. Keteknya Lipan tuh. Jadi 4 pulau itu memang secara kalau garis perbatasannya itu memang sudah melewati Aceh gitu ya. Nah, tapi secara sejarah itu ada apa namanya permasalahan yang memang sudah lama gitu, udah lama dan akhirnya di tahun 92 itu ada kesepakatan antara Gubernur Aceh sama Gubernur Sumatera Utara bahwa 4 pulau ini masuknya ke teritori Aceh gitu. Jadi sebenarnya itu sudah barang lama nih. Cuma memang kalau menurut Mendagri Tito Karnavian dan ini sebenarnya bukan awal pemerintahan ya. Dia bukan awal pemerintahan, dia udah periode kedua. Dia sebagai menteri yang sama gitu kan. Gitu. Jadi kalau menurut dia juga kemarin sih statementnya kalau dari beberapa berita dia juga nggak mau disalahin dalam arti ini bukan di zaman saya aja, ini sudah di belakang zaman saya gitu kan. Cuma kan yang menjadi kecurigaan publik kan ini sudah berlangsung lama ya kan, terus tiba-tiba sudah ada gubernur definitif ya kan yang ada di Sumatera Utara gitu. Yang di Aceh juga sudah ada semua, pokoknya kan kita sudah dua provinsi itu kan sudah ada gubernur definitif kan. Nah, tapi kok tiba-tiba keputusan itu diambil menyatakan bahwa kepulauan itu adalah masuk ke Sumatera Utara. Itu yang menjadi sebuah gonjang-ganjing gitu. Betul. Ada kaitannya apa nih Menteri Tito gitu kan. Terus si Bobby juga nyaut lagi ya kan. Ya kita akan mengelola bla 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 gitu. Dan mengelola untuk bareng-bareng. Awalnya mengelola aja karena dia mendapatkan hak gitu kan. Secara nggak langsung mereka mendapatkan hak. Oke, tapi ketika sudah ribut akhirnya ngajak Mualim tuh si Gubernur Aceh, ayo kita kelola bareng gitu. Dan Mualim bilang ya nggak bisa kelola bareng, orang ini punya masuk Aceh gitu kan. Kalau misalnya di akhir kemarin itu statement ada di ke istana, si Mualim kan bilang silahkan entah di istana atau di mana ya gue, tapi ya yang Mualim katakan adalah silahkan pengusaha Sumatera Utara berinvestasilah di Pulau 4 itu gitu. Memang tidak menutup kemungkinan dikelola bareng. Itu harusnya si Bobby ngomongnya saya masih koma nih Pak gitu, kelola barang tapi hasilnya untuk Anda gitu. Mungkin dia mau pasti. Iya. Ya kan? Cuma kan dia cuma mau kita kelola bareng. Nah, betul. Atau saya kelola. Tapi nggak diteruskan. Jadi kan orang jadi berasumsi ganda. Ini mau hasilnya diambil sendiri. Tapi kalau misalnya ini masih koma Pak. Komanya adalah hasilnya pendapatan daerah yang untuk Anda. Dia mungkin iya. Makanya kan ini gitu. Menjadi menjadi sebuah polemik gitu ya. Menjadi kecurigaan publik. Ada apa nih tiba-tiba langsung begitu? Kenapa nggak dari zamannya si gubernur sebelumnya gitu kan? Edi Rahmayadi. Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa yang mengajukan, jadi gini, sebelumnya itu kan diminta nih batas-batas karena sebenarnya memang tidak hanya Kemendagri ya teman-teman yang memberikan masukan atau jadi memang ada beberapa lembaga, ada TNI, ada kepolisian gitu ya, ada juga Kementerian Kelautan gitu. Jadi itu semua dilihat, terutama TNI-nya itu dinas topografi gitu kan, TNI Angkatan Darat tuh, Angkatan Laut juga ada. Nah, mereka sudah berbagai sumber segala macam. Nah, makanya mungkin di situ diputuskan bahwa itu masuknya ke Sumatera Utara. Makanya kan kemarin juga. Tapi kalau di Tempo ini di tahun 78, itu peta topografi TNI AD tahun 78 mengindikasikan 4 pulau ini masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Terus tahun 1988 kesepakatan bersama antara pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah pemerintah Aceh
Tahun 88 nih ya, menyelesaikan perbatasan dilakukan berdasarkan peta topografi Tahun tahun 78. 78. Terus tahun 92 tuh. Tahun 92 akhirnya nih, kesepakatan dilakukan. Kesepakatan antara pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatera Utara. Titik batas dengan memperdomani peta topografi TNI Angkatan Darat tahun 78. Kesepakatan ini kesepakatan bersama tahun 88. Sesuai dengan tadi sebelumnya. Jadi Cuma selalu mengacu kepada tahun sebelumnya. Nah, tahun 2002 kesepakatan pada rapat pembahasan perbatasan antara provinsi Aceh dan Sumatera Utara 2002, peta batas daerah yang disepakati tetap adalah balik lagi ke tahun 78. Topografinya TNI Angkatan Darat. Nah, ini jadi kayaknya terus berlanjut ya. Nah, ini tahun 2006 pembentukan Tim Nasional Pembakuan Nama Rapabumi melalui peraturan presiden tahun 2006. Berarti itu zamannya SBY ya? Enggak, SBY 2004 ya, 2004 SBY. masuk SBY. Terus tahun 2008 lagi Tim Nasional Pembakuan. Ini era tapi GAM masih ada nggak ini? Udah selesai ya? Kan 2000 GAM itu 2005 ya. GAM tuh 2000 berapa ya? Perjanjian Helsinki itu karena yang nyelesain antara dua itu JK sama si SBY kan waktu itu betul. Sebagai Menko. Helsinki kapan? Kalau 2005. Iya, 2005. Berarti ini di eranya SBY udah kelar nih. Tapi di tahun 2008 Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi melaksanakan rapat lagi verifikasi pembinaan dan pembakuan nama-nama pulau di Provinsi Sumatera. Sebenarnya sih ya, nih ini nggak hanya pulau ini nih yang menjadi sengketa, banyak semua pulau. Karena memang tadi balik lagi kita tuh merupakan bagian dari kepulauan. Sekarang yang muncul lagi kalau nggak salah tuh di Pulau Riau atau di mana gitu ya, itu menuntut juga tuh mengenai tapal batas segala macam. Sebenarnya sih memang ini banyak tadi, ya. Ini karena terus-terusan nih 2008, 2009. Iya, terus 2009 dikonfirmasi lagi nih. Nah, terus tahun 2009 ini lumayan banyak nih pulaunya. Jadi Pulau Ranggit, Pulau Mangkir Besar, Pulau Ranggit Kecil, Malelo tuh. 4 pulau dikonfirmasi oleh Provinsi Aceh memiliki nama identik dengan pulau yang ada di Provinsi Sumatera Utara namun secara lokasi berbeda titik koordinat. 2012 ini ada lagi nih, Indonesia melaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk 4 pulau yang lagi disengketakan ini. Oh, tiba-tiba tuh tahun 2012 tuh Indonesia melaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk 4 pulau ini bahwa masuknya ke Sumatera Utara. Nah, ini tahun 2012 berarti kan masih zamannya SBY. Enggak, iya masih zamannya SBY. Nah, di 2017 pemerintah Aceh menyampaikan surat perihal penegasan 4 pulau tersebut merupakan bagian wilayah Provinsi Aceh. Nah, ini gitu. Kenapa berubah ini kan harusnya dipertanyakan ya. Di 2012 itu ya. Coba agak naik lagi, Oh, itu kan di awal. Ya, 2012 itulah sempat ada itu. Makanya nih selalu bersinggungan nih. Terus Aceh sama Sumatera Utara. 2017 ini berarti eranya Jokowi udahnya eranya Pak Jokowi nih. Kementerian Dalam Negeri melaksanakan rapat pembahasan terhadap 4 pulau tersebut. Hasilnya penetapan 4 pulau masuk ke dalam wilayah Provinsi Utara. Sumatera Utara. 2017 lagi Mendagri bersurat ke Gubernur Aceh, perihal tugas surat Gubernur Aceh atas penegasan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil dengan tanda tangan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atas nama Mendagri. 2018 pemerintah Aceh menyurati Menteri Dalam Negeri perihal revisi 4 pulau yang berbatasan dengan Sumatera Utara. Terus ini maksudnya setiap tahun itu beruntut gitu loh. Ya. Pemerintah menyurati Menteri Dalam Negeri perihal fasilitas penyelesaian garis batas laut antara Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Tapi kan sebenarnya memang akhirnya ini menjadi isu 2020. Terus setelah kemarin diputuskan bahwa Aceh itu 4 pulau itu masuk Sumatera Utara. Itulah karena memang runtutan-runtutan itu yang terus bergejolak gitu kan, berubah-berubah segala macam. Nah, ini soalnya di 2020 udah masuk Sumut nih.
Ya, itu kan 2020 masuk Sumut, jadi memang ada yang mau mencoba itu memasukkan Sumatera Utara. Maka tadi saya bilang, coba nanti ditampilin kalau secara teritorinya garis itu emang putus gitu ya, putus dalam arti itu masuknya udah Sumatera Utara. Makanya kemarin kan yang datang Gubernur Sumatera Utara sama Bupati Tapanuli Tengah gitu. Yang tidak lain Bupati Tapanuli Tengah itu Masinton Pasaribu gitu, kader PDIP. Makanya juga dibawa juga tuh sama si Bobby ketemuan sama Mualim. Cuma pas nyampe di Aceh versinya Bobby telat kan. Mualim udah punya janji. Ditinggalin lah si Bobby-nya sama Mualim. Nah, sebenarnya gini. Kalau secara histori kita agak sensitif ya untuk nyinggung Aceh gitu karena memang punya histori yang panjang, punya masalah ketidakadilan bagi mereka gitu. Nah, makanya kemarin itu Presiden Prabowo langsung mengambil sikap tegas kan gitu, karena dia juga ya mungkin kalau pas kemarin ada yang info kan pas lagi retreat SBY cipika-cipikanya cuma sama Mualim gitu ya, karena punya sejarah panjang mereka berdua gitu kan. Mualim Panglima GAM, Prabowo juga dulu di Kopassus gitu kan. Nah, jadinya itu yang membuat Prabowo mengambil keputusan bahwa ya daripada terjadi konflik gitu kan, terjadi konflik lagi, masyarakat Aceh itu intinya masyarakat Aceh itu tidak bisa diusik masalah ketidakadilannya gitu. Itu yang ditakutkan. Makanya si keputusan menteri itu ya cukup mengagetkan bagi masyarakat Aceh juga. Dan di Aceh itu kita lihat berita-berita aja bahwa ada pas ketika pengumuman itu warga Aceh itu nongkrong yang tadi di warung kopi, rumah makan itu nonton live loh. Pas lagi siaran di Istana Negara tuh, yang ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Mensesnek ya kan, ada Bobby, ada Gubernur Aceh. Itu mereka datang pas disebutin bahwa masuk ke Aceh, mereka tepuk tangan dan mereka menyatakan bahwa Presiden Prabowo terlibat dalam keputusan itu gitu, karena memang sejarah panjang dan nggak mungkin masyarakat Aceh disakiti hatinya lagi gitu. Walaupun ini semua debatable ya, dalam arti bukan debatable sih, dalam arti banyak yang pro dan kontra. Tapi memang ya karena itu secara perihal untuk melegalisasi gitu ya. Batas wilayah atau kepemilikan wilayah ini dari tahun ke tahun, ini kan dari tahun 78 ke tahun 88 terus kayak diperbaharui gitu kan, sampai dan itu bolak-balik antara Aceh ngakuin, Sumatera Utara ngakuin gitu. Dan itu semuanya dengan moderasi sama pemerintah pusat gitu kan. Nggak ujuk-ujuk satu daerah aja yang ngomong gitu, tapi pemerintah pusat yang mana waktu zamannya Pak SBY malah udah dimasukin ke PBB, laporin ke PBB juga gitu kalau bahwa ini wilayahnya di wilayah Indonesia, ini masuknya ke wilayah Sumatera Utara. Cuma kemarin itu kan yang jadi sensitif itu ya itu tadi ya teman-teman, maksudnya masih berkutat dengan adanya siapa sih Bobby itu gitu. Orang walaupun akhirnya jadi nyangkut-nyangkutin, tapi memang menterinya Jokowi juga. Soalnya gini, gitu. Ada dikutip lagi tuh salah satu video bahwa Luhut Binsar Panjaitan itu sudah menginformasikan bahwa ada cadangan minyak di 4 pulau itu, bukan minyak, nggak ngerti ya, sumber daya lah intinya, sumber daya di 4 pulau itu, dan sudah konfirmasi bahwa itu masuk ke Sumatera Utara. Waktu itu gitu tuh kalau nggak salah pas RDP deh, rapat dengan pendapat dengan DPR. Jadi karena itu dari situ ditarik lagi lah, saat ini adalah gubernurnya Bobi Nasution, keluarga dari Joko Widodo. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa jadi terdapat kecurigaan gitu, kecurigaan yang ada di kasus ini. Terus bukan lucu ya, tapi hal aneh nih. Jadi mereka pas saat konferensi pers itu Tito Karnavian bilang perubahan ini terjadi karena dia menemukan perjanjian yang ditemukan di brankas Kemendagri yang ada di arsip yang di Depok gitu. Padahal
Bukan di Depok. Di Depok. Dia bilang di Depok. Arsip itu iya. adanya di Depok. Arsipnya Kemendagri. Jadi baru tadi pagi kata Tito gitu ditemukan arsip itu bahwa yang menyatakan perjanjian antara dua gubernur. Kalau nggak salah itu tadi merujuk yang ke perjanjian tahun 92 antara gubernur Aceh dan gubernur Sumatera Utara. Jadinya itu yang dijadikan acuan. Sebenarnya Pondok Kelapa nih, gedung arsip Kemendagri Pondok Kelapa. Pondok Kelapa ya, Jakarta sorry. Timur. Pondok Kelapa Jakarta Timur. Jadi Depok tuh apa ya? Jadi lupa. Ada juga di Depok. Ada juga ya? Jadi gedung arsip itu ada beberapa tempat ya. Nah, jadi itu sebenarnya juga ini mencuat tuh karena Yusuf Kalla sih. Yusuf Kalla. Jadi ketika terbitnya SK Mendagri penetapan 4 pulau ini masuk ke Sumatera Utara, Yusuf Kalla menyampaikan pendapat, bukan pendapat ya, menyampaikan kritikan gitu ya. Akhirnya jadi terangkat dan malamnya kalau nggak salah itu Wali Nangro Aceh itu datang ke rumahnya JK bahwa menyatakan bahwa itu harusnya salah keputusan itu. Nah, Wali Nangro itu kan perwakilannya bukan pemerintah Aceh ya, dalam arti perwakilannya GAM dulu gitu loh, dalam arti kan gitu. Nah, makanya datang ke tempat JK dan menyampaikan bahwa itu sebenarnya pulau kami gitu. Nah, itulah jadinya besokannya barulah ada keputusan bahwa itu balik lagi ke Aceh. Itu sih. Tapi ini kalau misalnya di sini ya, kalau kita ngelihat ini kesepakatan ini eranya ini kan kalau misalnya ngelihat itu ya, kan JK kan sampai tahun 2004 sampai 2009. Konfirmasi oleh Provinsi Sumatera Utara terdapat 2013 pulau termasuk 4 pulau. 213. Berarti ini 213. Berarti ini JK tahu dong harusnya di tahun 2009. Iya. Ya nggak? Cuma di 2009 Oktober dia selesai cuy. November kan selesai. Selesai kan 20 Oktober. Oh, ini Budiono ya? Iya. Nah, tapi kalau yang ini 2019 ini kan dia jadi wakilnya Jokowi juga periode pertama. Yang kedua harusnya dia juga tahu dong kalau ini tapi udah berubah. Pemerintah Aceh menyurati Menteri Dalam Negeri perihal revisi koordinat 4 pulau yang berbatasan dengan provinsi. Tapi itu ada keputusan kan? Nggak ada keputusan juga. Nggak ada keputusan, Kementerian Dalam Negeri. Tapi ini kan udah masuk ke wilayahnya Provinsi Sumatera Utara gitu. Kalau misalnya JK tahu ini kok masuk ke ini, harusnya masuk ke Aceh. Harusnya dia bilang dong atau membuat rapat bahwa ini akan dikembalikan lagi ke Aceh gitu. Tapi kan ini enggak kan. Dibiarkan jadi ini terus akhirnya membuat ini jadi kayak tervalidasi bahwa ini masuknya ke Sumatera Utara gitu. Tapi coba lihat tanggal 2019 tahun berapa? Bulan apa itu? 2017. Teman-teman. Banyak ini 2017. Penugasan 4 pulau topografi itu kan 2017 tuh mulai itu lagi tuh 2017. Nggak, nih agak lama nih. Nah, JK itu Kementerian Dalam Negeri melaksanakan rapat pembahasan 4 pulau. Hasilnya penetapan 4 pulau itu masuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Oh, 2017 tuh harusnya ya. Iya. Nah, iya. Harusnya kan dia udah ini ya, apa namanya? Dia makanya tadi sebenarnya tuh sisi sensitifnya itu tadi balik lagi. Karena udah ada ini nih, ada kayaknya ini bisa apa ya? Ada cuan lah di situ gitu. Memang ada potensi. Walaupun cuan. secara sainsnya belum tahu itu ada berapa apa kandungannya, berapa besar kandungannya itu belum. Cuma potensi. Cuma di apa namanya sudah diduga lah gitu bahwa itu memang ada kandungan di situ ya. Gimana rakyat Aceh itu kenapa adanya pergolakan itu kan karena itu Exxon mau ngebor di sana. Makanya rakyat itu merasa kecewa ya kan. Akhirnya ya Presiden Soeharto bawain tentara ke sana untuk Exxon masih tetap bisa. Nah, itulah sebenarnya sih, itu balik lagi ke sejarah yang panjang Aceh, makanya ketidakpuasan itu masalahnya muncullah Gerakan Aceh Merdeka itu. Nah, itu menjadi apa ya? Nah, gue kan punya temen ya orang Aceh gitu. Kemarin sempat ngobrol gitu. Iya, kalau
karena udah punya cerita panjang itu, orang Aceh nggak bisa sembarangan sekarang gitu. Maksudnya dalam arti luka yang dalam itu cukup berbekas bagi mereka gitu kan. Bukan agresi ya namanya, dulu apa namanya, dia pengen mendapatkan keadilan lah gitu. Iya. Daripada nggak bisa berbuat adil, mendingan kita merdeka aja gitu kan sebetulnya. Ya makanya itu sih yang ya bersyukurnya Aceh sudah selesai gitu kan. Ini karena gue ngeliat di atas dari tadi tuh, karena di atas ini tuh pulau peta dunia semua nih. Itu ada Australia kan, Cina segala macem, dan Aceh di ujung kiri, ujung barat gitu, berbatasan dengan Sumatera Utara. Jadinya ya kalau Aceh menyelesaikan dengan NKRI ya kita nggak asik lah gitu ya, kepotong gitu ya. Kalau Timor aja udah lepas dari kita juga, toh dia nggak lebih makmur dari kita sih memang ya kan. Cuma ya itu salah satu ya sebenarnya pecahnya itu semua balik lagi sih teman-teman, masalah kebutuhan politik lah ya kan. Kebutuhan politik gimana, keinginan masyarakatnya itu terpenuhi gitu. Tapi kan balik lagi, para petingginya apakah bisa menjalankan itu semua gitu kan. Kita aja yang masalahnya kayak misalnya di apa namanya, di Papua gitu. Papua nggak gimana kayanya gitu. Mereka tuh kaya banget gitu. Tapi kan permasalahannya pemerintahnya, misalnya pemerintah pusat ngasih gelontoran dana tuh. Tapi uangnya cuma sampai di gubernurnya doang nih, jadiin beli jet lah, jadi itu kan juga jadi temuan KPK kan kalau itu. Ya makanya itu kan, jadi susah juga sih kalau mengenai itu. Cuma memang dari sisi case-nya beda sih. Case Aceh sama Papua tuh memang beda. Kalau Aceh itu kan ada masalah itu tadi, masalah pengeboran Exxon pertama kali kan. Exxon tuh tahun berapa ya? Tahun 70 atau tahun 80-an lah. Zaman Pak Harto sih memang itu kan. Nah, makanya itu. Nah, kalau Papua itu kan juga si Freeport juga udah lama gitu kan. Tapi kalau Freeport itu kalau Papua, kalau Aceh itu kan kasusnya memang bisa langsung penyelesaian dengan kekerasan, dengan aparat kan, militer. Nah, Papua juga akhirnya dengan cara itu. Memang dua area ini yang sangat berbeda karakteristiknya, dan itu penyelesaian pasti juga akan berbeda sih gitu. Makanya luar biasa juga kalau sampai Aceh kemarin selesai di tahun 2005 itu, ya kan? Iya. Zamannya Megawati pendekatannya juga pakai militer gitu. Makanya kan DOM ya, daerah operasi militer kan. Nah, yaitu DOM zamannya dari dulu itu DOM. Secara mungkin karena Aceh itu secara intelektual lebih maju dibandingkan di Papua gitu. Mungkin satu sisi juga lebih apa ya, Aceh itu terbuka juga ke arah kiri kan. Maksudnya ke arah Asianya kan, Asia Barat gitu. Mereka bisa berkomunikasi, bisa segala macam. Itulah mungkin salah satu letak geografisnya. Dan apa ya, kalau di Papua itu maksudnya secara intelektual menyeluruh gitu. Maksudnya dari atas sampai bawah itu intelektualnya tuh dapat gitu. Tapi kalau di Papua itu kan kayaknya hanya segelintir aja nih yang di atas gitu. Begitu yang di atas dapat enaknya, dia kayak gubernur-gubernurnya nih secara intelektual bagus, tapi dia nggak berusaha untuk mensejahterakan atau meningkatkan intelektualitas yang di bawahnya gitu. Sebenarnya sih kalau dari sisi kepemimpinan sama juga sih, di Aceh itu gubernurnya kemarin juga kena kan kasus korupsi. Di Papua Lukas NMB ya kan korupsi. Sebenarnya kemarin kan ada lagi tuh si gubernur, tapi Papua mana ya, baru beli jet pribadi. Papua Barat kalau nggak salah itu. Ya itu pakai uang dari itu kan. Jadi memang dibelikan untuk jalur. Ya itu tadi, makanya motif pemisahan diri itu tidak lepas dari kepentingan segelintir kelompok gitu. Karena jadi mereka ngerasa ini kayaknya daerah kaya deh, bisa betul, itu kan dapat banyak. Pastinya lebih lebih menguntungkan buat mereka. Ya berapa banyak sih yang jangankan jadi pemimpin di luar dari NKRI ya, jadi gubernur, jadi wali kota aja mereka juga banyak yang pengen begitu kan. Nanti setelah menjabat ya udah kewenangannya dia untuk itu gitu sih. Itu teman-teman. Jadi ya kalau masalah kayak gini tuh harus diruntut dari belakang ya, nggak bisa langsung dilihat dari cuman depannya aja, tapi harus dilihat dulu dari
sejarahnya, dari backgroundnya gitu, supaya kita bisa lebih objektif sih untuk menilai sebuah. Nah, yang penting sih kemarin dari pernyataannya Gubernur Aceh pas kita konferensi pers, yang penting wilayah itu tetap jadi NKRI. Nah, itu yang paling penting. Betul. Gitu. Udah. Jangan sampai ada yang keluar-keluar lah gitu. Ya isu-isu itu setelah itu kan ramai banyak di media sosial kan, ya kan, Aceh begini segala macam udah bersiap untuk bla 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 bla, ya biasalah itu juga permainan lah. Apalagi dengan media sosial yang udah, maksudnya susah filter ya. Susah filternya. Kalau dulu cuman gampang gitu pemerintah, oke, cuman dari TV aja, dari pemerintah aja, dari apa namanya, Harmoko gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Satu mulut aja. Kalau sekarang nggak bisa, semua punya beritanya masing-masing gitu. Betul. Itulah salah satu yang harus kita bahas. Tuh. Dan ini berita terakhir dari kita nih, yaitu tentang Amerika yang menyerang situs nuklir Iran. Ini bukan situs purbakala ya, ini situs nuklir. Bukan situs judi online. Bukan situs judi online. Jadi Amerika baru akhirnya kemarin kan beberapa hari lalu sebelum ini diserang, kapal Amerika, kapal induknya lewatin Aceh nih, juga tuh. Lewatin Aceh. Matiin sinyal. Terus dari TNI AL kasih informasi bahwa ya itu di wilayah perairan internasional, jadi bebas buat dia untuk lewat situ gitu. Tapi dengan Amerika nyerang Iran, nah sekutu-sekutu musuhnya Amerika ini udah langsung bersatu nih, kayak Rusia, Cina sama Korut, dan akan diprediksi akan misalnya ini terus terjadi, Amerika tetap gencar, ini bisa potensi untuk memecah perang dunia ketiga. Dan berita bagusnya adalah ada good newsnya dari Daily Mail, menyatakan dari survei yang dia kumpulkan bahwa Indonesia adalah negara paling aman ketika perang dunia ketiga. Karena Indonesia nggak punya proksi. Yang kedua di selatan, jadi yang perang kan di wilayah utara nih. Jadi Indonesia termasuk negara yang paling aman gitu. Ya itu kan yang dibawa sama Presiden Prabowo ke Rusia kemarin, di depan delegasi Rusia, ya kan, ada delegasi Cina kalau nggak salah. Dia menyampaikan bahwa Rusia dan Cina itu tidak bermuka dua gitu. Dan Indonesia mengambil sikap bahwa kami non-blok gitu, kami non-blok. Jadi dalam arti tidak akan berpihak kemana-mana gitu kan. Cuma memang potensi ekonomi kita udah mengarahkan nih, kita kan nggak mungkin main sendirian, ya kan, kita nggak mungkin bergantung kepada Amerika, nggak mungkin bergantung kepada Rusia, kita tetap butuh Amerika, kita tetap butuh Cina, tetap butuh Rusia gitu kan. Cuma memang kita mencari oportunis sih gitu kan, oportunis. Jadi yang mana kesempatan itu ada ya kita ambil. Memang kemarin pas ke Rusia itu Prabowo secara khusus menyatakan bahwa memang Indonesia tidak ikut ke blok mana-mana gitu. Kami tetap non-blok. Tapi dia mengakui bahwa Rusia dan Cina itu tidak bermuka dua gitu. Di mana ada ketidakadilan, mereka akan terlibat gitu. Betul. Itu sih. Dan Prabowo bilang di situ juga bahwa dia datang ke Rusia itu karena dia diundang lebih dulu sama Putin dibandingin G7. Dan dia nggak mau ketidakhadiran dia di G7 itu dipolitisasi bahwa dia lebih pro kemana gitu. Dia nggak mau seperti itu. Betul. Dan emang Indonesia G7 masuk gak sih? Masuk. Masuk kayak bukan di secara G7-nya, tapi sebagai negara anggota tambahan. Iya, itu kan. Sebenarnya kita G20-nya masuk kan. G20 masuk, G7 itu kan negara-negara adidaya itu kan. Kita tuh, Prabowo tuh datang sebagai ini ya, keynote speaker atau apa? Atau ada pembahasan kayak gitu kan biasanya kayaknya itu ya, kayak ASEAN gitu kan. ASEAN ngundang Cina, ngundang Jepang, itu untuk ya itu tadi pembahasan topik lah gitu. Cuma memang bukan inti dari G7 sebenarnya kan gitu. Kalau G20 kita memang inti karena acara kemarin yang berhasil di Bali waktu itu zamannya Jokowi itu juga kita G20 kan. Betul. Gitu. Kita sebagai tuan rumah. Gitu. Jadi memang ini bukan khas ya. Khasnya Amerika itu kan nggak bisa bikin Asia terutama Timur Tengah tenang ya. Gitu. Dari zamannya Presiden
Truman kalau nggak salah. Sebenarnya siapapun presidennya sih. Siapapun Iya. presidennya. Tapi di awalnya itu yang gue tahu ya, lu pernah nonton filmnya Truman nggak? Yang apa tentang? Yang dia gantiin siapa namanya, Roosevelt kan? Dia gantiin Roosevelt, terus habis gitu tapi Roosevelt juga termasuk keras loh. Roosevelt termasuk keras. Roosevelt kan mulai perangnya, tapi bom nuklirnya yang mengiyakan menggunakan bom nuklir itu kan Truman. Dan dia waktu itu dia mau kampanye lagi, cuman dia nggak punya biaya gitulah. Terus dia harus ini, dan si temennya tuh sampai gini, kamu jangan jual soulmu ke orang-orang Yahudi ini, kata dia gitu. Cuman di film itu terus diceritakan bahwa terjadi perdebatan karena jadi di pemerintahan Amerika terjadi dua kubu kan, antara kubu Yahudi sama Katolik gitu, non Yahudi. Si Truman itu sampai bilang gini ke sahabatnya, aku minta maaf, aku harus melakukan ini untuk untuk menyelamatkan satu politiknya dia, supaya dia bisa campaign lagi. Yang kedua dapat dukungan lagi, yang kedua untuk bisa menyelesaikan perang ini gitu. Jadi dia di masa itulah dia. Nah itu dari situlah kerjasama kayak antara Amerika sama Israel itu terus berlanjut gitu. Ya memang ya bukan isu baru ya kalau Amerika itu sekutu abadi ya buat Israel gitu kan. Memang udah dari dulu siapapun presiden Amerika pasti akan arah condongnya pasti akan mendukung Israel. Nah, dan mungkin tadi sempat kita bicarakan zaman dulu sebelum Netanyahu sekarang memimpin, dulu juga udah pernah jadi pemimpin Israel kan juga begini. Memang Netanyahu itu senang konfrontasi gitu, senang konfrontasi, entah itu dengan Palestina gitu kan, entah dengan siapa. Nah, mereka nyerang Palestina aja masih nyerang Lebanon, Yaman ya kan, gitu ya. Memang ini sempat nyerang musuh. Yordan dulu kan? Iya, sempat Yordan. Cuman nggak lama, terus nyerang Lebanon, ke Yaman. Cuman kalau gua lihat ya, kayaknya si siapa namanya, Netanyahu ini salah perhitungan ketika nyerang Iran. Mungkin. Ya kan? Sebenarnya gini, kalau analisa gua dari posisi Netanyahu yang sudah habis-habisan untuk membantai Palestina ya kan, Gaza terutama. Dia kan udah didorong-dorong nih. Eropa udah mencaci dia juga gitu kan. Sampai Prancis terakhir mau bilang akan segera mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ya kan? Terus Jerman juga udah minta stop deh gitu kan, jangan lagi nyerang-nyerang Gaza. Pokoknya Netanyahu tuh sudah terpojok sebenarnya, baik di luar ataupun di dalam negerinya mereka sendiri. Cuma mungkin kalau dalam negeri sensitivitas terhadap Gazanya beda ya, mungkin karena memang dia berdekatan dan itu kepentingan zonanya mereka juga gitu kan, nggak sekencang yang dari luar. Nah, untuk bukan mengakali ya, untuk mencari celah terhadap desakan-desakan ini, yang dia pakai adalah isu terhadap nuklir Iran, gitu kan? Yang analisa gue nih, daripada dia kan disuruh didesak nih, udah stop, jangan nyerang. Kalau udah stop gitu doang kan nggak asik bagi Netanyahu tuh, ya kan? Walaupun Gaza udah ancur-ancuran, tapi kan nggak asik. Berarti Netanyahu udah selesai nih, gitu kan? Di satu sisi Netanyahu juga untuk kepentingannya dia, apa nih yang harus gue lakukan gitu kan? Makanya ada opsi untuk, karena dia berargumen bahwa selama ini Houthi ya kan, Hamas itu semua dukungan Iran gitu, dan dengan Amerika yang memberi tanda kutip bisikan bahwa Iran itu pengaya uranium segala macam nuklir bla bla bla, ya diambil keputusan sama Putin, daripada dia selesai di Gaza begitu saja, dia langsunglah menyerang Iran dengan yang awalnya prediksinya kan standar lah ya, bentar juga Iran juga selesai kayak Gaza gitu. Tapi kan ternyata nggak semudah itu, justru serangan itu salah prediksi. Sebenarnya kalau menurut ada salah satu pengamat mengatakan bahwa sebenarnya kenapa si Amerika sekarang jadi ikut, padahal padahal kan Trump udah bilang 2 minggu. Kita akan kasih keputusan 2 minggu
akan seperti apa ke depannya, Amerika ikut atau tidak, ya kan? Dan Trump kayaknya tadinya nggak mau ikut-ikut ya. Betul. Trump itu nggak mau ikut-ikut. Cuma memang karena terlalu masifnya serangan masifnya balasan Iran ke Israel. Israel juga sudah agak kewalahan, dan terutama masyarakatnya loh. Masyarakat Israel itu meminta Iran sudah stop, gitu kan. Sipil yang ada di Israel itu beda ketika mereka melihat pertentangan dengan Gaza gitu kan. Kalau Gaza nggak apa-apa, dukung aja kan, memang buat kepentingan mereka kan untuk meluaskan wilayah zona mereka kan. Tapi ketika mereka keserang, mereka bilang udah stop segala macam. Walaupun ada juga yang mendukung gitu kan. Memang yang menjadi lucu itu ada propaganda, ya kan. Ayolah, ini serangan Israel, ini sipil yang bicara nih. Ini serangan kami, ini untuk membebaskan kalian rakyat Iran dari penguasa yang zalim, ya kan, yang zalim gitu. Kita akan bebaskan kalian. Ada aneh itu sih. Iya, terus perempuan-perempuan agar bisa bekerja antar bla 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 bla. Itu ada statement itu dari warga Israel gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa udah stop gitu. Kita udah merasakan dampak dari serangan Iran gitu. Karena apalagi tadi baru ada rilis bahwa setelah nuklir Iran diserang sama Amerika, ternyata Selat Hormuz juga ditutup ya kan. Itu akan mempengaruhi ekonomi, harga minyak dunia pastinya tuh otomatis. Karena 20% perdagangan minyak itu melewatin Hormuz. Dan satu sisi juga Iran baru menyerang dengan rudal terbaru, dan itu porak-poranda Israel gitu. Jadi satu sisi juga Israel yang sudah kalah tanda kutip ya, dia minta tolong sama Trump gitu. Dengan cara apa? Sebenarnya Trump ini melakukan aksinya untuk nyerang nuklir Iran itu hanya untuk menolong bukan Netanyahu sih menurut gua. Jadi isu pertama kan nuklir. Isu pertama nuklir. Terus kayaknya Netanyahu udah setiap hari ngeraung-raung minta tolong gitu. Netanyahu kan juga sempat ngomong tuh di salah satu statementnya dia, saya sehari itu bisa 20 kali berhubungan dengan Trump. Ya mungkin salah satu permintaan dia, ayo dong bos ikut gua gitu, bantu gua gitu kan. Ini udah mepet dan segala macam. Makanya yang diserang sama Amerika adalah situs nuklir. Dia tidak nyerang ke arah kota gitu, nggak ke arah permukiman gitu kan. Yang selama ini diserang sama si Iran kan. Toh tadi awalnya kan kemarin sempat juga tuh ada yang keserang rumah sakit kan. Cuma bagi Iran itu ternyata itu sebenarnya digunakan oleh intelijen ataupun kekuatan militernya Israel juga gitu. Nah makanya itu tadi ada yang beranggapan bahwa Amerika main untuk nyerang nuklirnya Iran itu untuk membantu Netanyahu aja, menyelamatkan muka Netanyahu gitu. Nanti supaya Iran seperti apa? Ya, jadi aja mungkin setelah ini akan lebih kencang dalam arti apa? Lebih kencangnya itu akan adanya dukungan atau permintaan dari dunia luar, baik itu Rusia, Cina gitu kan, Eropa minta untuk jangan lagi lebih lebar. Yang gue yakini sih seperti itu. Jadi Amerika sudah memberikan tek sekali, udah lo Israel gue udah bantu nih, gitu. Yang gue prediksi akan seperti itu. Jadi habis itu Amerika nggak mau ikut-ikut. Iya, habis ini akan lebih agak landai. Mungkin kalau dibilang Iran akan nyerang Amerika nggak mungkin sih, ya. Iran dengan embargonya sekian tahun gitu ya. Embargo yang didukung pun ekonomi ataupun persenjataan yang dibantu oleh Rusia gitu kan, Cina segala macam, itu juga nggak akan bertahan lama kalau memang terus menyerang Israel gitu kan. Nggak mungkin ketika mereka diserang oleh Amerika, nggak mungkin kekuatan Iran itu untuk nyerang langsung Amerika gitu. Makanya mungkin yang akan dikencengin perangnya sebenarnya akan berdua lagi gitu, Israel dengan Iran aja gitu. Dan paling sih itu. Iran begitu diserang sama Amerika kemarin kan tambah kenceng kan betul kelihatannya. Dan Rusia kan juga sudah menyatakan kesiapan untuk membantu kan. Korea Utara juga. Cina sih nggak terlalu konfrontasi lah ya, nggak terlalu ekstrim gitu. Cuma memang arahnya juga tetap akan membantu Iran. Nah, Pakistan ya kan, Pakistan sudah mendeklar bahwa kalau misalnya terjadi apa-apa dia akan siapin senjata nuklirnya kan gitu. Tapi di Arab juga kan mau membantu Iran kan. Ya. Tapi anehnya ada berita bahwa Pakistan memberikan kayak kasih nama untuk si Trump itu jadi peraih Nobel. Tahu nggak beritanya? Ya mungkin karena sindiran kali itu.
Karena ini dia mendamaikan antara Pakistan sama India. Iya. Dan itu kan juga jadi isu di apa namanya, di Iran itu banyak ditemukan di Iran apa di Israel ya, gue lupa deh. Banyak ditemukan orang India gitu. Ternyata mereka juga untuk penelitian Di itu orang mana? India. Di orang India, Iya, di Israel. entah di Iran atau di Israel, gue lupa deh. Jadi India juga sekarang orang India kan di mana-mana juga banyak ya. Dalam arti banyak ilmuwan juga loh orang India gitu. Dan ya Pakistan dengan India kan selesai begitu aja. Betul. Ya kan? Karena Tanpa ada karena ini lagi. menurut gua cost-nya tinggi ya kan. Rakyatnya juga akan sengsara gitu. Tapi kalau mau dibilang antara Israel sama Iran yang siap, rakyat mana yang akan berperang? Iran. Israel kan udah enak. Lihat aja kemajuan kotanya, ya kan? Betul. Itu akan susah sebenarnya. Jadi nggak mungkin lo minta rakyatnya Israel untuk berperang juga, nggak bisa. Kalau Iran emang udah dari dulunya negara sering perang, jadi udah siap mereka. Secara gitu. suku aja dia dulu sering perang. Karena gitu. memang Iran itu kan satu pemimpin tertinggi kan, gitu. Ayatullah itu kan. Ya udah, kalau misalnya dia udah mengatakan berperang ya berperang, semua samalah kayak Raja Jawa gitu, kayak Sri Sultan misalnya gitu kan. Sri Sultan mengatakan apa, pasti rakyat Jogja juga ikut gitu. Jadi satu komando sih kalau Iran. Tapi kalau kalau Israel kan enggak. Ini juga si Netanyahu kan juga dirundung isu korupsi, ya kan? Terus mau ada mosi tidak percaya juga gitu. Nah, ini makanya nih jangan sampai gerakan-gerakan Netanyahu diem, selesai nanti dia diserang, dia keserang dalam negeri. Itu sih menurut prediksi gua. Jadi jangan sampai diem, kemana kayak gitu kan. Dia kalau nyerang ke mana namanya, Yaman udah kemarin ya kan. Dan ini nggak berlanjut kan? Iya, udah selesai gitu aja. Cuma Lebanon nggak berlanjut. eskalasi sebentar aja. Ke Iran ya dia pikir akan dibantu otomatis dengan Amerika kan, tapi kan Amerika juga agak lama nih. Dan gua agak meyakini bahwa setelah ini Amerika udah selesai gitu, nggak akan bantu lagi. Dan akan kemungkinan seperti apa ya kita lihat nanti aja, karena toh Amerika juga akan berhitung sih menurut gua. Iya. Akan berhitung kalau misalnya sampai lanjut ada Rusia, ada Cina, dia juga lagi goyang kan. Di dalam negerinya Amerika aja udah ada mosi tidak percaya lagi terhadap Trump juga kan. Gitu lagi rame kemarin di Los Angeles ya kan, segala macam. Sekarang juga bukan mosi tidak percaya, malah justru ingin dimakzulkan karena penyerangan si Trump ke Iran itu tanpa persetujuan Kongres gitu, tanpa persetujuan parlemen. Nah, itu salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Trump terhadap undang-undang mereka sendiri gitu. Dan banyak di dalam negerinya aja kan banyak keputusan dari Trump itu kayaknya nggak kayak nggak kurang populis gitu ya. Nggak mateng, tarik ulur, akhirnya jadi kayak banyak blundernya gitu. Betul. Makanya itu tadi. Termasuk ini kan, serangan ini kan dari hasil investigasi Badan Investigasi Amerika aja bilang bahwa intelijennya Amerika bilang bahwa Iran itu nggak punya bom nuklir gitu. Cuman ini pengayaan nuklir untuk kayak buat kepentingan dalam negeri kayak bikin listrik dan sebagainya. Itu dikatakan Trump kepala intelijennya salah informasinya ya kan. Seperti hal kayak dia bilang ke gubernur BI-nya Amerika, The Fed ya. Fed-nya ini salah ini, padahal dia yang salah gitu melakukan sebenarnya seperti Trump itu. juga jadi sosok yang kontroversi ya kan. Dari beberapa kebijakannya dia juga dibatalkan oleh ini kan, oleh Mahkamah Agungnya. Ya kan, ada beberapa keputusan dibatalin oleh Mahkamah Agungnya. Bahwa kayak itu, sama Harvard gitu. Ya, itu. Makanya ini sebenarnya kontroversinya Trump juga sih gitu. Itu periode kedua ini makin nggak didukung sebenarnya ya, gitu. Tapi kenapa menang itu juga sih yang jadi salah satu lucunya gitu loh. Harusnya Amerika bisa ya memfilter dari awal sih. Gitu. Dan anehnya kayak mereka sebetulnya kayak nggak ada pemimpin lain antara Joe Biden, aneh. Yang penggantinya pun si Kamala Harris juga kurang kayaknya. Iya, kurang berani. Tapi yang sebelumnya kan kalau di Google Maps dulu kan Palestina tuh. Berubah jadi Israel itu kan eranya
Trump. Trump juga kan waktu periode pertama. Apalagi pas pemindahan ini Ibu kota. kedutaan Amerika kan dari Tel Aviv dipindahin ke Yerusalem kan. Nah, itu jadi namanya berubah itu. Dan itu dijadiin Israel ini jadinya cukup panjang ya. Dan kayaknya pas Trump pertama nggak ada. Trump pertama itu ekonomi aja yang dia ekonomi aja, nggak ada perang antar dengan Amerika kan, sama yang Iran. Di pertama itu yang kenceng kan tetap balik lagi Cina sama Amerika kan. Masalah dagang, masalah ekonomi. Nggak ada perang sama sekali. Kayaknya kalau misalnya perang ini si Trump kurang ya karena dia bukan dari militer. Iya, jadi kurang bukan politisi dia. Bukan politisi. Apa namanya? Gayanya gaya seradak seruduk ya. Itu seradak seruduk dia. Beda sama bisnismen aja. Beda sama zamannya Bush ya. Kalau George Bush Junior kan nyerang Irak kan emang langsung dedet gitu kan. Ya butuh waktu panjang segala macem. Kalau si Trump ini ya gitu maju mundur. Siapa ya? Yang Iran diserang sama Amerika juga waktu zamannya eranya Ahmadinejad, ingat nggak? Ahmadinejad itu zamannya Obama. Oh, Obama ya. Zaman Obama itu kita kuliah itu. Gue inget soalnya sama Agung sempat ngobrol di gedung 9 itu ngomongin. Gue sempat bilang masalah ini juga kan, masalah apa namanya? Iya sama mengenai nuklir juga kan. Awalnya itu ada pengayaan uranium juga. Awalnya itu ada yang kontra terhadap Ahmadinejad, terutama orang-orang luar ya. Itu kan dulu sempat kenceng juga masalah Sunni sama Syiah. Gitu. Sempet tuh Ahmadinejad tuh masalah itu. Kita berharap Ahmadinejad diganti. Itu versi orang Syiah, orang Sunni waktu itu. Nah, gue sempat ngobrol lah itu sama Agung, kenapa lu mempermasalahkan ini Gung, Ahmadinejadnya gitu kan ya, karena kekuatan itu yang ditakutin. Jadi Ahmadinejad ini nanti bisa beda gitu. Ya terus gue bilang, ya maksud gue ya memang sama Islam ya. Ya awal kan gitu kan. Ya sekarang kan toh kalaupun udah bukan Ahmadinejad semua jadi berseru sama kan. Karena sebenarnya kenapa kita jadi banyak mendukung Iran, faktor Palestina gitu. Kalau Ahmadinejad kan nggak ada faktor Palestinanya, nggak seperti sekarang. Walaupun juga setahu gue ada serangan-serangan juga ke Palestina. Itu kalau nggak salah Palestina itu Ahmadinejad sama Netanyahu sama deh. Pas masa periodenya juga sama kalau nggak salah. Iya. Dan sama-sama masalahnya masalah nuklir juga. Iya, jadi masalah nuklir. Dan kemarin gue sempat cari beritanya tentang Ahmadinejad. Ahmadinejad adalah jadi penasehat di pemerintahan yang sekarang. Oh, sekarang. Penasehat pemerintahan sekarang. Bener tuh. Dia 2005 sampai 2013 presidennya. Ya, kita kan kuliah 2005, ya kan? 2005. Nah, ini masa-masa ini itu masa-masanya Trump sebentar. Obama. Obama itu jadi presiden tahun bukan Bush ya? Apa Bush ya? Oh, masanya Bush ya? Setahu gue, seingat gue sih Bush. Atas. Ini loh. Nggak ada. Dia ini presiden keberapa ya? Obama. Karena pas ke UI kita udah nggak ada itu. Oh, itu nggak ada ya? Oh, berarti masanya Bush. Oh, itu perang Irak itu. Kok Irak sih? Iya bener. Dia mulangin pasukan Irak malahan. Si Obama. Bush itu kan 2001, itu kan 9/11 2001. Iya bener. 2001 kan mereka nyerang Irak kan dua periode si Bush. Lanjut kan, nggak potong kayak sampai Trump 2008. Kan mereka 4 tahun. Iya betul 4 tahun. Iya bener, berarti Ahmadinejad masanya Bush. Isunya Irak. Gitu. Irak kan diserang sama kalau Amerika. Sama Amerika gara-gara bom biokimia. Senjata kimia. Iya benar 2004. Irannya karena Ahmadinejad sama nuklir juga. Bush Junior itu menang tahun 2000, ya kan? Dilantik tahun 2001 sampai 2004. 2004 sorry. Terus dia kepilih lagi sampai 2008. Barulah masanya Obama 2008. Iya makanya kita Obama ke Indonesia tuh tahun 2000 berapa? 2011. Iya, pokoknya kita udah nggak aktif kampus. Karena zamannya SBY akhir-akhir.
Dia data yang sate itu kan. Udah akhir-akhir itu. Ya itu Ahmadinejad itu dulu kasusnya itu. Jadi itu kan antara makanya tadi gue bilang isunya itu Ahmadinejad itu Irak dan Iran. Irak itu kan Sunni, Iran itu Syiah. Nah itulah yang kemarin itu padahal kalau menurut pandangan gue ini negara lagi oke nih si Iran ini ya kan isu uranium lah segala macem. Nah itu kan juga dapat dukungan kan. Nah yang ditakutin itu ketika Iran nanti menyerang Irak invasi di situ. Nah itu nanti ya itulah makanya jadi sebenarnya siapa ya kemarin ada yang bilang karena itu isu itu antara Sunni Syiah itu juga dibuat oleh asing gitu loh. Iya itu lagi diangkat lagi sama sekarang. Cuman mereka yang sekarang bilang ini cuman propaganda karena propaganda aja. Kepengen kita antara agama itu gitu, berantem gitu pecah gitu. Kalau yang gua nggak salah ya, apakah ini benar atau enggak dan pemimpin Iran tertinggi itu juga mengatakan jangan berbicara lagi masalah Sunni Syiah, kita sama. Ada perbedaan, ada persamaan. Yang diambil yang persamaannya aja gitu. Itu juga isu ini sih sebenarnya udah lama masalah ini sholat kayak gini Syiah Sunni. Ya itu makanya gue bilang pas 2005 atau 2006 lah ya itu ya pas lagi rame-ramenya Irak diserang dan Iran mau mencoba untuk lebih lebih agresif waktu itu zaman Ahmadinejad itu yaitu ketakutan Indonesia Iran nanti berkembang dia Syiah gitu. Nah Irak Sunni itu gue ingat banget waktu itu sempat membicarakan itu. Tapi kalau yang sekarang karena faktornya ada Palestina sebelumnya ya kan agresinya di Gaza seperti apa makanya kita satu suara nih bukan hanya Muslim loh bukan hanya Timur Tengah atau Asia loh tapi seluruh dunia loh ya kan Belanda sudah mengatakan ya kan rakyat-rakyatnya udah ngomong dan yang lucu pas ketika ini pas mereka si rakyat Israel Exodus ngungsi ya kan di Prancis diteriak-teriakin ya kan nah itu jadi sebenarnya udah di ujung tanduknya Netanyahu menurut gua gitu. Kalau Netanyahu tidak bergerak lagi, ada sesuatu hal yang dilakukan, dia akan sekejap ya hilang juga gitu. Dalam arti udah nggak ada posisi lagi. Orang tuh udah menyudutkan Netanyahu gitu. Makanya harus ada kerjaan lagi nih. Apa yang gua harus? Ya itu serang Iran. Gitu sih menurut gua. Menurut ada penelitian bahwa Gen Z di seluruh dunia ya, penelitian dunia. Gen Z itu lebih membela Palestina daripada membela Israel. Karena momennya itu benar. Jadi momentum itu kan kalau yang anak-anak kelahiran tahun 2000-an kan ketika kita kuliah waktu itu kan belum besar mereka kan. Yang perseteruan antara penyerangan Irak oleh Amerika ya kan gitu. Terus si Saddam Hussein juga ditangkap diadili gitu kan. Itu kan mereka belum tahu. Palestina juga dia begitu-begitu aja, memang ada serangan. Cuma kan memang yang saat ini mungkin saat itu juga penyerangannya juga brutal ataupun apa segala macam. Tapi kan sosial media nggak luas sekarang kan. Dan nggak tahu berita, maksudnya beritanya cuma dapat dari satu sumber kan. Nah, jadi lebih mudah dipropaganda daripada sekarang gitu. Ya itu tadi sih masalah yang antara Ahmadinejad 2005 sekian itu perang Irak-Iran, invasi Irak oleh Amerika itu berbeda dengan saat ini kita gitu. Walaupun sekarang Irannya yang diserang, ya kan? Iran yang diserang nih. Tapi kita dukung Iran gitu karena ada apa? Faktor sebelumnya Gaza gitu. Gimana Gaza itu disuplai oleh Hamas itu disuplai oleh Iran gitu kan. Semua pada tahu gitu. Makanya intinya itu, mau lo orang Islam, lo mau lo orang Asia gitu ataupun orang non Islam yang sekarang juga mungkin juga dia warga negara Eropa itu semua dukung Palestina gitu kan ya tidak mendukung Iran tapi mereka mendukung Palestina ya mungkin gitu tapi di satu sisi mereka menyayangkan sikapnya Israel gitu itu sih menurut gua jadi kenapa serangan ini terjadi gitu dan kenapa Amerika ditarik-tarik Netanyahu udah di ujung tanduk menurut gua karena kalau selesai Gaza gitu aja cuma gini doang dari nyerang kemarin kan gitu. Toh perluasan wilayahnya si Israel nggak bisa juga masuk ke arah Gaza, ya kan? Gitu. Segitu-segitu aja ya. Iya, jadi Hamas tetap masih ada sayap-sayapnya gitu kan, walaupun udah nggak ada serangan lagi ke Israel gitu kan. Yang membantu justru dari Houthi, ya kan dari Yaman, mereka nyerangin rudal terus ke Israel kan. Gitu. Hizbullah Lebanon juga kan sempat diperangin juga sama Israel. Jadi
Israel udah susah mau nyari musuh yang kuat siapa gitu ya. Coba serang Iran gitu. Nah, sekali diserang Iran begitu. Makanya Ya kita tinggal lihat ya ini nanti selesai. si Selesai gimana maksudnya ya? kenyataannya selesainya kayak gimana ini, karena kita nggak bisa prediksi nih apa yang dilakukan sama Amerika, karena Trump itu kan orangnya kayak mikirnya out of the box ya, atau karena udah tua aja jadi mikirnya kan rada ngaco. Dan Perdana Menterinya si Iran udah datang ke Putin kemarin, Menteri luar negerinya Iran udah datang ke Putin. Tinggal makanya kita tadi gue lihat bilang ini apa yang memang akan terjadi nih. Yang memang agak di depan itu Rusia. Kalau Cina itu masih agak menahan diri mereka untuk ikut terlibat ya, bukan nggak berani, tapi karena sudah ada Rusia sih kalau gue rasa ya, karena sudah ada Rusia jadinya Rusia yang maju. Karena Rusia kan udah kayaknya dongkol juga ya, dia di embargo sana sini gitu. Walaupun lucu juga sih statementnya Trump. Kan Putin mau menawarkan mau menawarkan mediasi kan, Iran sama Israel. Tapi kata Trump, nggak usah deh, lu urusin dulu tuh si Ukraina aja gitu. Kalau lo mau damai sama Ukraina, gue jadi juru damainya, lu boleh deh jadi juru damainya Israel sama Iran kan gitu. Ya itulah pemimpin dunia tuh punya ciri khasnya masing-masing. Tapi ujung-ujungnya kan kalau masa di Ukraina ya, si Zelensky akhirnya mau nggak mau menyerahkan tanah jarangnya itu. Karena sebenarnya arahnya udah, makanya kan Zelensky bilang, gue takut nih kalau sampai Israel memanjang terus, bantuannya nggak dapet lagi. Betul, ya kan? Itu pertama. Dan dia kan udah tanda tangan nih. Tanah jarang itu kan buat produk-produk teknologi, magnet, chip dan sebagainya. Itu yang cuman di tanah Amerika itu nggak ada. Amerika kan kaya cuman gara-gara dulu minyak sama emas kan. Nah tapi semakin kesini yang dibutuhkan kan selain itu produk-produk kayak nikel, terus biji besi dan sebagainya, semuanya itu ada di dataran Asia sama Eropa gitu, yang mana Amerika nggak punya. Betul. Jadinya Amerika mau nggak mau kalau misalnya ini ya udah harus ada kepentingan, karena si Trump ini kan orangnya kepentingan bisnis kan. Jadi oke, kamu akan saya bantu, tapi ini bayar dulu nih utang kamu beli senjata waktu eranya Biden nih. Maunya apa ya udah hasil tambangnya itu jadinya milik ditarik gitu. Ya kan dia juga bilang Biden presiden bodoh, dia bilang gitu kan. Ya masing-masing orang lah itu memang caranya. Gitu. Jadi kita bisa ini nggak akan selesai di sini ya. Maksudnya perang ini kayaknya akan ya makanya lama. Ini mungkin nggak akan melebar sih. Gue berharap tidak akan melebar, dan yang gue yakini nggak akan melebar juga kemana-mana. Tapi memang fokusnya yang berperang adalah Israel dengan Iran. Nanti entah Amerika menggunakan tangannya Israel, entah nanti Rusia membantu atau Cina membantu dengan tangannya Iran, itu hanya itu aja sih. Mudah-mudahan sih begitu. Tapi di beberapa berita, karena Cina sebelumnya udah lebih dulu ngirim pesawat Boeing bantuan kayaknya ke Iran duluan tanpa diketahuin gitu, melalui jalur udara maupun darat lewat kereta. Dua-duanya itu udah dilakukan sama Cina, cuman kayaknya baru diketahuin belakangan ini setelah ini. Tapi sebelum-sebelumnya kan udah ada juga ya. Sebelum itu kayaknya Cina nggak mau keluar-keluar, takutnya secara perdagangan nanti friksi lagi sama Amerika. Ntar masalahnya ini Cina juga kayaknya harus menjaga perekonomiannya dia kan. Betul. Ya makanya itu tadi, makanya Cina nggak terlalu menonjol sih, nggak terlalu muncul untuk kasus ini. Ya karena satu sisi dia sudah selesai dengan Amerika negosiasi dagangnya ya kan. Ya jangan sampai nanti bikin berubah lagi gitu. Karena Trump juga mut-mutan juga kan gitu. Dia bilang 2 minggu, tiba-tiba kemarin langsung serang gitu kan. Belumnya ada seminggu gitu, baru langsung diserang. Gitu kayak sih. Masalah tarif kan juga. Ini semuanya berlaku, tahu-tahu yaudah aku kasih waktu 2 minggu untuk negosiasi gitu. Itu aja mau itu TikTok nggak jadi, ya kan, mau blokir TikTok nggak jadi, katanya diundur lagi sama dia. Ya itu sih ya cara kayaknya dia say war ya. Iya, cara memimpin pengusaha gitu ya. Maksudnya berarti tes dulu gitu loh. Kalau kayak ibu-ibu beli sayur di pasar ya. Iya, dia juga takut gitu ekonominya dia nanti mandek ataupun apa gitu kan. Makanya ya segitu sih. Tapi nggak akan juga sih ya. Kalaupun nggak punya duit juga cetak uang dia, ya kan. Bisa kayak ibu-ibu nawar mas berapa, 10.000, 5.000 tinggal dulu.
Panggil Bu, ya udah dimakan. Ya yang lucunya pemerintah kita udah ngirim orang ya kan. Tentu dinaikin ya. Gue bilang. Posisi tawarnya kurang canggih. Gitu. Oke lah, kalau kalian suka sama pembahasan kali ini, jangan lupa subscribe. Terus kalau video ini kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh dunia. Dan kira-kira kalau ada yang mau dibahas, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.